Jadi saya benar-benar mengatur manajemen waktu itu sebaik mungkin, sebisa mungkin. Bahkan kalau memang sudah mepet dan tidak bisa diganggu, itu saya akan lebih memprioritaskan mana yang terpenting. Jadi tetap ada yang akan tertinggal walaupun tidak begitu jauh. Padahal sebenarnya AI itu bisa kita pergunakan untuk mencari informasi-informasi yang valid dan juga membantu memikirkan ide. Maka dari itu Mas, kalau kita menggunakan AI dan kita tidak bisa mencerna bahasa yang dia berikan, Iya. kebetulan AI itu kan merupakan bahasa robot ya kan Mas. Jadi kalau kita tidak menyaring bahasa yang diberikan AI, itu kita malah terlihat bodoh. Iya. Seperti lebih bertahan lagi lah untuk hidup lebih lama, karena sebenarnya satu orang satu kepala memikirkan segala hal itu tidak mudah dan sangat berat, sangat-sangat berat. Dan kalau fisik dan juga mental kita itu benar-benar tidak dipondasi dengan kuat, maka kita akan bisa terjatuh kapanpun dan dimanapun. Kembali lagi di podcast Basa Basi 23 Bincang Bareng Angkatan 23. Tepuk tangan. eh Sebelumnya terima kasih untuk narasumber yang telah berkenan datang untuk podcast hari ini. Langsung saja untuk perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Itznan Sultan Fariudin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengambil amanah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2025-2026. Oke, tentunya itu adalah amanah yang berat ya. Iya, betul sekali, Mas. Eh, Mungkin sekarang kesibukannya apa, Mas Sultan? Saya kesibukannya kuliah sambil kerja. Oh, gimana? Bisa diceritain terkait kuliah sambil kerja? Itu adalah untuk mencari pengalaman atau emang itu untuk kuliah? Ya, kalau dibilang mencari pengalaman atau bagaimana, tentunya bisa dikaitkan dua-duanya, Mas. Karena kebetulan keduanya saling berkaitan atau berkesinambungan. Jadi saya bekerja itu salah satunya untuk membiayai kuliah saya. Begitupun juga kalau nanti saya tidak kuliah, kan kalau cari kerja juga susah. Seperti itu. Terus gimana gimana Mas Sultan rasanya kuliah sambil kerja itu? Kalau dibilang capek sih tentu capek ya Mas ya. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga sebuah kebutuhan, mau nggak mau kita juga harus melakukan itu. Walau terkadang banyak rasa capeknya, rasa ngeluhnya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dengan enjoy melakukan itu dengan baik-baik saja dan sampai sedetik ini juga. Detik ini. Oh ya. Jadi gini teman-teman, Mas Sultan ini yang saya ketahui adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mas Sultan, kok sampai bisa menjadi ketua itu? Oke, pengalaman pengalaman saya. Iya, pengalamannya. Saya ikut Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu, atau biasa disapa atau dikenal teman-teman itu Himbas, Iya. itu dari 2024. Saya maba, terus saya kebetulan tertarik untuk mengikuti organisasi yang berada dalam prodi. Akhirnya saya tertarik, saya mengikuti, dan seiring berjalannya waktu ternyata enak kerumun atau bersama orang-orang yang satu pikiran dan juga satu tujuan itu enak. Jadi tidak hanya di dalam organisasi saja, terkadang pembahasannya itu juga kadang kita membahas soal tugas, terus membahas soal, ya banyak lah, luas. Jadi tidak hanya satu lingkup saja. Maka dari itu saya tertarik dan alhamdulillahnya nggak tahu bagaimana
saya diberikan amanah untuk menjadi ketua umum, seperti itu. Tentunya itu jalan yang begitu panjang ya Mas Sultan. Ya, bisa jadi. Terus gini Mas Sultan, terkait eh, kuliah sambil kerja, terus juga ikut organisasi tentunya. Apakah itu mengganggu tugas yang seharusnya Mas Sultan kerjakan? Atau ada deadline mungkin? Oke, ini mungkin sering banget banyak mahasiswa yang bertanya-tanya. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah Mas, terkait dengan manajemen waktu itu sangat penting. Tentunya kita ditabrak atau di apa namanya itu, kasarannya seperti kita dikejar deadline. Jadi ada halnya kalau pagi saya kuliah, nanti sore saya kerja, malam pun saya juga masih kerja. Iya. Dan jadi nanti pulang kerja baru nanti bisa menyicil sedikit tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi saya benar-benar mengatur manajemen waktu itu sebaik mungkin, sebisa mungkin. Bahkan kalau memang sudah mepet dan tidak bisa diganggu, itu saya akan lebih memprioritaskan mana yang terpenting. Jadi tetap ada yang akan tertinggal walaupun tidak begitu jauh. Seperti itu. Iya, mungkin itu ya Mas Sultan. Terkait cara alternatif mahasiswa ketika emang itu sudah deadline, biasanya menggunakan AI Mas Sultan ya. Nah, itu betul sekali. Nah, menurut Mas Sultan sendiri AI itu adalah adalah eh, suatu sistem yang atau alat yang bisa membantu mahasiswa atau malah itu membuat mahasiswa itu malas mengerjakan tugas. Nah, kalau dibilang sisi negatif atau positif itu tentunya pasti ada, Mas. Iya, iya. Tapi menurut saya itu tergantung mahasiswa sendiri. Padahal sebenarnya AI itu bisa kita pergunakan untuk mencari informasi-informasi yang valid dan juga membantu memikirkan ide. Tapi kebanyakan mahasiswa itu ya mungkin karena capeknya kerja dan lain sebagainya, akhirnya dia sudah malas untuk berpikir ya Iya, kan, akhirnya menyerahkan sepenuhnya itu kepada AI seperti itu. iya, iya. Ya, kalau pandangan orang lain kan ada yang mengatakan bahwa AI itu eh, menyebabkan seseorang itu malas untuk berpikir. Hmm, Menurut Mas Sultan gimana itu? Ya setuju juga, ya relate gitu sama sekarang, sama kalangan anak kaum muda. Soalnya kebanyakan memang seperti itu. Saya tidak menjelek-jelekan atau Iya, bagaimana. iya. Tapi di dunia nyata memang seperti itu. Kebanyakan AI digunakan atau disalahgunakan seperti itu. Jadi ada tugas dari Bapak Ibu dosen langsung dikirim di AI. Jadi tanpa berpikir, tanpa memikirkan kedepannya seperti apa, langsung dari AI seperti itu. Kalau menurut saya itu AI memang bisa untuk disalahgunakan. Tapi kalau ngomong sebab dan akibat kan mesti ada sebuah sebuah Betul, sebuah sistem kan mesti ada. betul, betul. Jadi kalau ya gini Mas Sultan, kalau menurut saya itu pandangan orang yang mengatakan bahwa AI itu adalah alat untuk membuat manusia itu malas berpikir sebenarnya adalah orang yang mengatakan itu tersebut sebenarnya juga malas berpikir. Karena apa? Karena dia aja mencoba AI aja malas. Jadi AI itu menurut saya sebuah perkembangan, bukan sebuah penurunan dan nggak bahaya juga kalau kita mendalami AI gitu Mas Sultan. Betul. Jadi perspektif orang itu kan memang beda-beda seperti itu. Terus ini Mas Sultan, menurut Anda bagaimana cara cepat itu agar tugas itu nggak ketinggalan banget gitu? Mengatasi Iya, sebuah masalah deadline seperti itu. iya, Biasanya kan dosen itu kan berbeda-beda Mas ya. iya, Ada yang memang deadline-nya itu terlalu mepet, ada yang renggang seperti itu. Jadi kalau saya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sesuai deadline itu biasanya saya memprioritaskan mana yang lebih penting seperti itu. Jadi contoh kalau ada tugas yang benar-benar
harus selesai untuk dikerjakan, itu saya fokus terhadap tugas itu sendiri. Soalnya nanti kalau saya fokusnya kemana-mana, itu takutnya nggak akan ada yang terselesaikan sama sekali. Tapi kalau mungkin salah satu, nanti satu persatu saya selesaikan dulu, insya Allah pasti mudah untuk selesai dan cepat seperti itu. Gitu ya Mas Sultan ya. Betul. Eh, ini Mas Sultan, saya itu masih apa? Masih ingin tahu terkait Mas Sultan. Kok semangat banget gitu lah ketika kuliah, terus organisasi juga, terus sambil kerja. Dulunya itu ketika SMA itu Mas Sultan ikut apa? Aku dulu SMA itu ikut ekskul juga sama Oh, ekskul. apa? Ada tiga ekskul. Wow. Ekskul Paskib Iya. sama Pramuka dan Rohis. Rohis itu rohani Islam. Oh, alah. Seperti itu. Itu kegiatannya seperti apa Mas Sultan? Kegiatannya seperti kayak kajian, terus kayak mengaji, terus main alat musik kayak hadroh dan lain sebagainya seperti itu. Oh, gitu. Jadi jadi memang Mas Sultan ini adalah salah satu orang yang paling semua bisa teman-teman ya. Oh, bisa aja Mas. Terus gini Mas Sultan, terkait AI lagi ya. Batas kewajaran seorang mahasiswa penggunaan AI itu batasnya itu di mana? Apakah cuma untuk membantu mengerjakan tugas atau mungkin apalah itu. Kalau menurut saya pribadi itu batas untuk mahasiswa itu sebenarnya hanya digunakan untuk ketika kita mencari referensi saja seperti itu. Karena gimana Mas ya? Kalau kita mencari referensi terkadang kan susah juga walaupun itu udah di Google Scholar Iya. maupun di Google biasa dan sebagainya. Tapi mungkin yang terlalu terlihat itu pada saat ini hanya AI. Jadi mungkin cara cepat mahasiswa juga itu ngambilnya dari AI juga. Sepertinya seperti itu, Mas. Kayaknya seperti itu. Jadi gini, emang AI itu membantu kita ya Mas Sultan ya. Iya, betul. Terus kadang ada Mas Sultan, mahasiswa ketika ada presentasi, dia itu buat pertanyaan dari AI Mas Sultan. Oh, Ya, buat oh dari AI terus dipertanyakan. Ketika dijawab itu nggak bisa apa? Nggak bisa dia dia sendiri nggak paham terkait pertanyaannya. Itu sering terjadi Mas Sultan. oh. Jadi mungkin ya kalau kita menggunakan AI terus pandai-pandai. Betul. Maka dari itu, Mas, kalau kita menggunakan AI dan kita tidak bisa mencerna bahasa yang dia berikan, Iya. kebetulan AI itu kan merupakan bahasa robot ya kan, Mas. Jadi kalau kita tidak menyaring bahasa yang diberikan AI, itu kita malah terlihat bodoh. Iya. Seperti itu. Oh ini Mas Sultan, ini hal-hal yang kayak saya. Gimana? AI kan bisa disetting lah itu ya. Iya. Bisa disetting terus AI ChatGPT saya beri nama eh, Suro. Suro kalau ya Suro. Kan ada customisasi dari situ. Iya. Untuk bahasanya mau dibuat seperti Mm. apa, terus namanya kalau mau bertanya itu ada ucapan selamat datang Suro gitu gitu ya. Mungkin itu maksudnya terkait AI. Terus harapannya untuk ini mungkin motivasi untuk teman-teman yang kuliah sambil kerja ya maksudnya. Harapannya itu gimana maksudnya? Menurut maksudnya sendiri? Ya mungkin kalau dari saya itu apa namanya lebih bertahan lagi lah untuk hidup lebih lama karena sebenarnya satu orang satu kepala memikirkan segala hal itu tidak mudah dan sangat berat, sangat-sangat berat. Dan kalau fisik dan juga mental kita itu benar-benar tidak dipondasi dengan kuat, maka kita akan bisa terjatuh kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu dijaga fisik dan juga mentalnya sebaik mungkin, sebisa mungkin. Kalau memang butuh apa namanya hiburan, butuh refreshing, jangan ini Mas ya, jangan apa namanya, jangan terlalu hemat. Karena kan sejatinya kalian sendiri kerjakan juga untuk apa namanya, untuk ini,
untuk diri sendiri juga kan. Nah, makanya kita juga sesekali itu butuh self apa namanya kalau bahasa Inggris itu eh, apa ya kayak ini butuh apresiasi lah ya kayak gitu butuh apresiasi gitu. Self reward. Ya betul itu tadi nggak pasti soalnya bahasa Inggris. Ya, ya mungkin itu saja teman-teman kita bincang-bincang sama Mas Sultan selaku ketua ketua umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Uniro Tuban. Cukup itu terima kasih. Iya terima kasih kembali Mas, terima kasih semuanya, terima kasih. Mungkin dari itu teman-teman, terima kasih. Selamat mendapatkan apa yang telah kita bicarakan tadi, dicerna terus diamalkan ternyata maksudnya. Oke. Mas teman, dadah semuanya.